Halo sahabat cerdas, pada video kali ini kita akan belajar mengenai panas dan perpindahannya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu panas, serta macam-macam cara perpindahan panas, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Energi panas adalah bentuk energi yang terjadi akibat adanya pengaruh suhu. Energi panas dapat menaikkan maupun menurunkan suhu benda. Energi panas disebut juga energi kalor. Pengaruh panas atau kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhunya akan naik. Sedangkan jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhunya akan turun. Benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor panas. Adapun jenis-jenis konduktor panas pada umumnya adalah benda logam seperti besi atau baja, aluminium, serta tembaga. Sedangkan benda-benda yang sulit atau tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator panas. Umumnya terbuat dari kayu, plastik, karet, kain, dan sebagainya. Perpindahan panas yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Jadi, pada perpindahan konduksi, zat perantaranya tidak ikut berpindah, hanya panas yang berpindah saja. Serta perpindahan konduksi itu terjadi pada benda padat. Perpindahan panas secara konduksi bisa kita jumpai pada saat kita melakukan percobaan berikut. Pada percobaan pertama, kita perhatikan ujung sendok yang kita panaskan dengan api akan panas dan panas tersebut akan menyebar ke seluruh sendok sampai ke ujung yang tidak terkena panas, sehingga tangan kita lama-kelamaan akan terasa panas. Adapun pada percobaan kedua, tangan kita tidak akan terasa panas karena terhalang oleh isolator panas, yaitu terbuat dari kain. Selain itu, contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kegiatan menyetrika. Saat kita menyetrika, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas yang nantinya akan kita gunakan untuk menyetrika atau menghaluskan pakaian. Panas dari elemen panas di dalam setrika akan berpindah ke pakaian melalui konduktor yang terbuat dari besi, sedangkan panas dari setrika tidak akan menyebar ke tangan kita karena terhalang oleh isolator pada setrika yang terbuat dari plastik. Berikutnya, kegiatan memanaskan mentega. Saat kalian memanaskan mentega pada wajan yang panas, mentega yang tadinya berupa benda padat akan mencair karena menerima panas yang menyebar dari wajan yang terkena api. Berikutnya, kegiatan mengaduk minuman panas. Saat kalian mengaduk minuman panas, panas dari minuman akan menyebar sampai ke tangan kalian melalui sendok. Itu menunjukkan peristiwa konduksi terjadi pada benda padat.
Perpindahan panas berikutnya yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Jadi, pada perpindahan secara konveksi, zat perantara ikut berpindah, serta perpindahan konveksi ini terjadi pada benda cair dan benda gas. Perpindahan secara konveksi biasa disebut juga perpindahan secara aliran. Peristiwa konveksi dapat kita jumpai pada saat kita merebus air. Air yang kita masak akan mengalami perpindahan panas secara konveksi, di mana air yang panas terlebih dahulu adalah air yang dekat dengan dasar panci. Kemudian air yang panas tersebut akan bergerak naik, kemudian digantikan oleh air dingin yang ada di atas, di mana air dingin tersebut akan turun, dan begitu seterusnya sampai seluruh air menjadi panas. Peristiwa konveksi terjadi juga pada saat terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada waktu malam hari, di mana suhu udara di atas daratan lebih cepat dingin dibanding suhu udara di atas permukaan laut. Sehingga suhu udara di atas permukaan laut akan naik dan digantikan oleh suhu udara dari atas daratan, sehingga terjadi angin darat. Sedangkan angin laut terjadi pada waktu siang hari, di mana suhu udara di atas daratan lebih cepat panas dibanding suhu udara di atas permukaan laut. Sehingga suhu udara di atas permukaan daratan akan naik dan digantikan oleh suhu udara dari permukaan laut, sehingga akan terjadi angin laut. Perpindahan panas berikutnya yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Radiasi biasa juga kita sebut sebagai perpindahan secara pancaran. Peristiwa radiasi bisa kita jumpai ketika kita berada di bawah terik matahari. Tubuh kita akan merasakan panas dari matahari karena panas matahari memancar sampai ke tubuh kita tanpa melalui zat perantara, di mana antara matahari dan bumi tidak ada udara. Berikutnya, contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu badan terasa hangat saat di dekat api. Panas dari api memancar sampai ke tubuh kita tanpa melalui zat perantara. Jemuran basah menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari karena mendapat panas dari matahari. Menetaskan telur di bawah lampu. Telur akan menetas karena membutuhkan hangat yang diperoleh dari panas lampu yang memancar. Demikian tadi materi mengenai panas dan perpindahannya. Jadi, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, serta radiasi. Demikian video ini, semoga bermanfaat.